Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Al-khawfu la yantafi wa la yadhhabu anil mu'min wa in kana qawiyal iman salihal amal. Al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut dari murkanya Allah, dari siksaan Allah, rasa takut dari su'ul khatimah. La yantafi, tidak akan pernah padam, tidak akan pernah hilang, anil mu'min, daripada orang yang beriman. Khauf itu apa? Khauf itu faza'ul galab min makruhin yanaluh, kekhawatiran hati dari mendapatkan sesuatu yang tidak disenanginya. Au min mahbubin yafutuh, atau kehilangan sesuatu yang disenanginya. Itu khauf. Khawatir mendapatkan yang tidak disenangi atau kehilangan yang dicintai. Lah rasa takut itu, khawatir mendapatkan yang tidak disenangi, murkanya Allah, azabnya Allah, su'ul khatimah, atau kehilangan sesuatu yang dicintai, dicintai oleh Allah, diridhoi, meninggal husnul khatimah, atau mendapatkan rahmat, khawatir kehilangan hal-hal yang dicintainya. Itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah pudar pergi dari seorang mukmin. Ya, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman dengan hari akhir. Kenapa? Kalau su'ul khatimah atau husnul khatimah itu tergantung detik-detik terakhir dalam hidupnya. Dan kita nggak tahu detik terakhir kita kapan dan bagaimana. Tidak ada satupun yang mengetahuinya.
Kapan dia mati dia nggak tahu. Bagaimana matinya nggak tahu. Di mana matinya juga nggak tahu. Karena nggak tahu jamnya, harinya, tanggalnya, tahunnya, semestinya apa? Semestinya seharusnya dia siap siaga. Kalau ibarat bela diri itu apa? Sudah menyiapkan kuda-kuda. Kalau ibarat negara itu sudah kapanpun siap kalau diserang untuk menyerang balik. Jadi dia sudah persiapkan tempat-tempat di mana dia akan menyerang kalau diserang. Itu orang mukmin, siap siaga. Kapan ada, kapan datang, tinggal jalan. Lah mereka siap, sebabnya karena nggak tahu kapan datangnya, bagaimana datangnya. Yang paling tepat caranya ya siap setiap waktu. Itu cara yang paling tepat, siap setiap waktu. Lah orang beriman ini rasa takut tidak akan hilang daripada mereka. Wa in kana gawiyal iman salihal amal. Walaupun imannya kuat, amalnya bagus. Imannya kuat, mantap. Kokoh. Badai datang bagaimanapun gak goyang. Dicoba dengan masalah ini, masalah itu, keributan ini, keributan itu, kekacauan ini, kekacauan itu, tetap digonjang-ganjing lewat keluarga, tetap lewat pekerjaan, harta, tetap lewat lingkungan, kanan kiri depan belakangnya, tetap gak berubah. Kemantapan iman dan bagusnya amal perbuatannya. Walaupun seperti itu, rasa takut itu masih ada, tidak meninggalkannya. Kadang orang itu kalau merasa aman, biasanya apa? Teledor. Orang merasa aman itu nyantai. Kita kalau merasa aman, mungkin dari pencuri atau dari malapetaka bahaya, kita nyantai. Nggak ada sesuatu yang kita siapkan, ya, yang ini dan itu nggak ada. Makanya orang yang merasa aman itu mudah apa? Mudah dibobol, mudah dihancurkan. Dengan itu Allah mengatakan apa? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Orang yang merasa aman daripada murkanya Allah itu adalah orang-orang yang rugi. Ini orang-orang yang merugi, bukan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang merugi. Kenapa? Ketika merasa aman itu mudah dihancurkan. Ya, dia tidak mempersiapkan apapun. Tidak ada antisipasi. Ya, jaga diri nggak ada. Diserang, hancur. Belum siap apa-apa dia. Ya, belum ada senjata, belum membawa senjata, belum ini dan itu, hancur, habis.
Tapi mereka orang yang beriman itu, walaupun amalnya baik, imannya kuat, rasa takut tetap ada. Itu hebatnya orang yang beriman. Lah, kalau kita perhatikan dari pembahasan ini, kita ini bisa jadi belum beriman. Kenapa? Imannya belum kuat, amal solehnya belum besar, belum banyak. Terus nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Tentang su'ul khotimah aja kita nggak takut, nggak khawatir, nyantai kok. Walaupun kita minta, ya Allah husnul khotimah, ya Allah husnul, walaupun kita minta, tapi kita nggak ada khawatirnya. Padahal walaupun minta belum tentu dikasih loh, belum tentu dapat. Apalagi dilihat dengan perbuatan kita. Mereka yang perbuatannya sempurna, kesalihannya, takut ketika memohon, meminta diiringi dengan air mata, dengan rasa takut yang besar. Kita enggak, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, sampai senyum-senyum, kayak pasti husnul khatimah. Mereka enggak. Sholatnya luar biasa, qiyamul lailnya luar biasa, puasanya luar biasa. Dalam arti itu bukan hanya sekedar menjalankan, sempurna di dalam setiap menjalankan kebaikan. Tapi rasa takut masih bergejolak di dalam diri mereka. Ya, walaupun imannya kuat, amal solehnya bagus dan banyak. Justru apa? Bal kullama kanal iman akmal wal amalu soleh aslah kanal khaufu a'dham. Bahkan mereka itu setiap imannya lebih sempurna, amal solehnya lebih bagus, lebih besar, lebih banyak, rasa takutnya tambah lebih besar. Jadi bukan berkurang. Semakin sempurna imannya, semakin bagus, semakin banyak, semakin meningkat amal solehnya, rasa takutnya pun juga meningkat. Rasa khawatirnya itu terus bertambah. Para sahabat sudah dijamin sama Nabi surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan beberapa sahabat yang lainnya. Yang dikatakan 10 orang yang dapat kabar gembira dengan surga dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat mereka setelah mendapatkan jaminan surga dari Nabi. Lah Nabi menjamin itu bukan mainan. Nabi menjamin itu karena Nabi tahu pasti. Dari mana? Allah yang memberitahukannya. Dan kita tahu kan Nabi itu tidak melakukan apapun kecuali dengan perintah, dengan wahyu. Jangankan berbuat, ngomong nunggu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nggak asal berbuat, nggak asal ngomong. Nah, ketika Nabi menjamin 10 sahabatnya tadi itu surga, itu sudah pasti. Secara tidak langsung mereka itu dijamin husnul khatimah. Islam, iman dibawa sampai matinya. Tapi coba perhatikan, kita baca sejarah mereka setelah mendapatkan kabar itu. Apakah kemudian malamnya habis dengan tidur?
siangnya habis dengan makan, minum, berfoya-foya dan lain sebagainya. Tidak. Justru malamnya tangisannya lebih panjang, lebih lama. Air matanya lebih banyak keluar. Sholatnya, puasanya, Al-Qur'annya semakin semangat. Untung kita sahabat itu bukan orang seperti kita. Kita ini kan orangnya kemenyek. Ada yang jamin, ada yang nanggung, sok. Kan sifatnya kita kan orang kemenyek. Tak jamin aku, kemenyek wis. Misalnya, kalau ada tilang menilang ini, ada yang ngomong, tenang oh, ojo wedi kon ditilang, tak jamin aku, tak urus aku kabeh lek ono macam-macam. Kemenyek wisan. Bapak polisi gaya, nggak takut. Itu sifatnya kita ini. Ketika ada yang jamin, ada yang nanggung, kemudian kita sok. Tapi lihat mereka enggak. Yang jamin bukannya orang biasa loh. Yang jamin ini yang alam semesta diciptakan karenanya. Yang pintu surga diharamkan sebelum beliau memasukinya. Tidak nanggung yang menjamin. Tapi bukan membuat mereka kemudian terlena dengan jaminan itu. Dengan kabar itu. Justru membuat mereka semakin menangis. Semakin semangat dalam beribadah. Jadi semakin bertambah imannya, semakin besar dan bagus amal solehnya, semakin besar rasa takutnya. Itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu selalu rasa takutnya menghantui mereka. Tidak akan dibiarkan oleh mereka kabur dan pergi darinya. Walaupun amal solehnya luar biasa, walaupun imannya luar biasa. Misalul dzalik, kita dikasih contoh oleh beliau, oleh Imam Al-Haddad. Al-insan yakunu ma'ahul dhahab wal fiddatul kathirah wal akmishatul malihah. Ada orang punya emas, punya perak yang banyak, punya kain yang mahal-mahal, yang istimewa. Wa huwa musafirun fi khabtin makhuf. Kemudian dia melakukan perjalanan. Perjalanan yang ia tempuh itu di tempat yang mengerikan. Tempat yang membahayakan. Dikenal sedikit orang yang selamat, beruntung ketika melewatinya. Au bahrin mughriq, atau dia melakukan perjalanan melalui laut yang mughriq, yang dikenal besarnya ombak dan banyak yang gagal melewatinya. Fal malul ladzi yutawassalu bihi ilal ghina wasyaraf ma'ah. Harta yang menyebabkan dengannya ia mendapatkan kekayaan, kemuliaan ada padanya, dibawa dalam bepergian itu. Jadi dia membawa harta yang dengan harta itu dia bisa menjadi kaya, menjadi mulia dan lain sebagainya. Lah dibawa di mana? Perjalanan yang mengerikan, baik itu di daratan ataupun lautan. Walakin la yantafi'u bih. Jelas di perjalanan itu dia tidak bisa
memanfaatkan harta yang dia bawa tadi itu. Kenapa dia tidak bisa memanfaatkan? Ya sibuk menjaga. Bagaimana hartanya tidak dicuri, supaya nggak tidak dicuri atau supaya tidak tenggelam, dirampok atau semisalnya. Sehingga dia tidak bisa memanfaatkan atau menikmatinya. Sibuk menjaga. Wa yastadda khaufuh ala fautih, ya. Sehingga apa? Semakin besar rasa takutnya atas kehilangannya. Jadi di tengah perjalanan itu sudah dikenal tempatnya mengerikan, harta yang dengannya dia bisa menjadi kaya, menjadi mulia, dibawa. Sibuk dia menjaga. Sibuk disembunyikan, kemudian dia duduk menjaga. Gak bisa dia memanfaatkan saat itu. Atau dia di tengah laut, wah kering ombaknya, khawatir dia. Semakin gelap tempatnya atau semakin besar ombaknya, semakin takut. Semakin takut. Kenapa? Hartanya bersamanya. Barang yang berharga itu bersamanya. Gak tenang, ya, tidak tenang. Adapun yang nggak punya harta, yang nggak membawa apapun, la yakhaf man laysa ma'ahu syai'. Orang yang tidak memiliki apapun nggak akan takut. Apa yang dikhawatirkan? Mencuri, ya suruh ngambil. Apa yang mau diambil? Kesake kosong, tasi kosong. Mau dia lewat daratan yang mengerikan atau lewat lautan, apa? Enggak ada. Enggak ada barang yang berharga yang dikhawatirkan olehnya untuk diambil atau hilang. Beda. Orang yang punya barang berharga takut hilang. Semakin besar atau semakin mahal apa yang dia bawa, semakin takut. Tapi orang yang nggak punya apa-apa, nggak ada rasa takutnya sama sekali. Nah, itulah orang beriman. Orang beriman itu tahu apa yang dia bawa, apa yang dia miliki. Semakin besar imannya, semakin banyak amalnya, berarti dia semakin tahu apa yang dia miliki itu sangat berharga. Semakin takut dia. Ya? Semakin takut. Ya. Semakin banyak, semakin besar, semakin mahal, semakin takut. Kalau barangnya itu barang-barang kecil yang murah, nggak takut dia. Tapi semakin barangnya mahal, apalagi yang dibawa bukan satu, banyak, semakin takut. Itu orang mukmin. Ya, seperti gambarannya orang mukmin. Yang ada padanya itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat istimewa, sangat mahal. Semakin besar apa yang ada padanya dari ketaatan, dari kuatnya keimanan, berarti semakin besar rasa takutnya. Tapi orang yang tidak beriman atau sedikit amal solehnya, nggak ada yang dikhawatiri. Seperti orang yang nggak punya apa-apa, berjalan di tempat mengerikan, dia nggak takut apa-apa. Siapa yang mau dicuri? Orang mencuri itu nyari orang yang punya duit atau orang yang nggak punya duit? Hah? Masa perampok masuk rumah, dilihat rumahnya elek loh, nggak mungkin meleboni. Walaupun misalnya rumah tadi itu banyak hartanya, ada orang nyamar misalnya, soge nyamar, dalamnya padahal emas batangan, gelangsingan misalnya ini.
Tapi delok ambek maling omahe cilik, ya gobok, sak duwe jadi malingnya. Nggak mungkin masuk. Aman. Jadi wong sugih-sugih iku omahe tambah apik ya tambah medeni. Ya. Wah, ada CCTV, ada pakai sistem itu. Tetap semakin khawatir, mestinya wong sugih-sugih omahe aja apik-apik. Tenang dia, turune enak dan sebagainya. Wis niru bandar narkoba. Tekan jopo ketok elek, jerone bintang 5. Kamarnya, spring bednya, AC, kamar mandinya dan sebagainya. Tekan jopo. Kok omah biasa. Mesti tenang. Enggak tahu, kecuali tamu kalau datang baru ngelihat. Api omamu. Tekan jopo elek, jero tenang, lek ati ya nampilkan ya salamu dibegal, dicolong, dimaling. Kenapa? Kamu tampakkan. Kenapa? Maling itu, pencuri itu tidak mungkin mengambil dari orang yang nggak punya harta. Nggak mungkin ngincar orang yang nggak punya harta. Yang diincar itu orang yang punya harta. Karena itu jangan sok penampilan api, jangan sok penampilan mewah, apalagi sombong. Akeh sing ngincer awakmu. Banyak yang mengincar. Hidup itu yang sederhana. Sederhana, tampil sederhana, bersikap yang sederhana, aman. Itulah orang mukmin. Orang mukmin itu semakin ibadahnya besar, semakin kuatnya besar, dia tahu apa yang dia miliki itu sangat mahal. Sehingga sangat khawatir, sangat takut. Tapi orang yang imannya nggak kuat, amalnya sedikit, nggak ada rasa takut. Kenapa? Dia nggak tahu, dia tidak memiliki sesuatu yang berharga, ya, yang dikhawatiri. Wa yantafi anil khauf, wala yakhaf man laysa lahu. Tsumma innahu la yatimmu sururu sahibi hadzal mal bimali. Kemudian tidak akan sempurna kesenangan pemilik harta ini dengan hartanya. Wa yantafi an khauf, dan tidak akan pernah berhenti atau hilang darinya rasa takut hatta yasilal bandar, sehingga sampai ke tempat atau kota tujuan. Wa yatayaqqana salama, dan diyakini keselamatan, baru dia senang. Jadi kesenangannya itu plong dadanya dari khawatir, dari takut. Kapan? Ketika sampai tempat tujuan dalam keadaan selamat, baru senang. Ombaknya, semakin ombaknya besar semakin takut. Selesai ombaknya tetap masih takut. Takutnya nggak akan hilang dari dia. Nggak ada masalah di lautnya, itu tenang, takut dia. Ombak semakin takut. Hilang rasa takutnya. Sempurna kebahagiaannya kapan? Sampai kota tujuan atau tempat tujuan dalam keadaan selamat, baru alhamdulillah, lega dia. Kasih gambaran orang naik pesawat. Di dalam pesawat khawatir dia, deg-deg. Jalan, terbang di atas, ada badai, kangen. Selesai rasa takutnya, gemeternya, enggak. Sampai kapan? Mudun, turun, berhenti pesawatnya, keluar dari pesawat, baru plong. Sebelum keluar nggak mungkin plong. Walaupun sudah tidak ada apa-apa, sudah di daratan, nggak terbang lagi, tapi tetap dia baru akan plong, lega, hilang khawatirnya ketika keluar dari pesawat. Baru, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Orang yang punya harta berharga tadi itu, ketika lewat tempat yang mengerikan, daratan atau melautan,
ini nggak tenang dia. Semakin masuk semakin khawatir. Semakin goncangan ombaknya besar semakin takut. Ketika sampai tempatnya selamat baru lego. Lego. Lah kok bisa dimisalkan dengan orang mukmin? Iya, orang mukmin itu tempatnya mana? Dunia apa akhirat? Tempat amannya orang yang beriman itu adalah akhirat. Dunia ini seperti lautan yang penuh dengan ombak atau daratan yang mengerikan. Bagi orang mukmin. Yang bepergian tadi, yang bepergian adalah manusianya. Manusia yang memiliki harta, emas, perak, kain tadi itu seperti keimanan dan amal solehnya. Jadi barang-barang berharga itu seperti keimanan dan amal solehnya. Kemudian sesuatu yang dikhawatir, yang ditakutkan, itu adalah keraguannya, malapetaka, bahaya yang bisa menghilangkan iman atau merusak amal solehnya. Jadi tempat yang mengerikan atau perkara yang dikhawatirkan, ya seperti dirampok, perampok, pembegal, pembunuh, itu adalah hal-hal yang menghampiri keimanan dan amal solehnya, yang bisa merusak iman dan amal solehnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu akan pergi hilang dari kita? Perkara-perkara yang bisa merusak iman selama kita hidup akan terus ada. Yang merusak amal soleh selama kita hidup ada. Kita amal soleh, sombong, bangga diri, riya dan semisalnya, itu hilang atau mati atau ada? Ada. Ini terus mengincar kita ini. Ini seperti apa? Kita punya barang berharga yang akan dicuri, yang akan dirampok. Lah kita di dunia ini seperti tempat yang mengerikan. Dunia ini seperti tempat yang mengerikan atau laut yang penuh dengan ombak. Nah, orang mukmin itu tidak akan tenang selama hidupnya sampai apa? Kecuali sampai akhirat. Sampai akhirat baru dia tenang. Sebelum mati nggak akan tenang dia. Nah, karena itu semakin besar amalnya, semakin banyak amalnya, semakin kuat imannya, berarti apa yang dia miliki daripada hal-hal yang berharga itu semakin banyak. Karena semakin banyak yang mengincar akan semakin besar. Yang mengincarnya akan semakin besar. Dia akan plong, tenang kalau sudah di akhirat. Baru tenang. Nas'alullahal afiyah. Nah, karena itu orang mukmin yang imannya kuat, amal solehnya banyak, selalu memiliki rasa takut kepada Allah, rasa takut daripada murkanya Allah, azabnya Allah, dan su'ul khatimah, sehingga dia terus berusaha. Nah, bagaimana caranya bisa bertemu dengan Allah, diridhoi. Kemudian bagaimana dia selamat daripada kerugian, apalagi di akhir zaman ini, apalagi di akhir zaman yang mana Nabi SAW bersabda apa? Badiru bil a'mal, perbanyaklah amal, segeralah beramal. Kenapa? Karena akan datang satu zaman fitnah itu bukan mingguan, bulanan, harian, bahkan mungkin menitan.
seperti malam yang gelap gulita. Dengan banyaknya, macamnya fitnah, besarnya fitnah, itu digambarkan seperti malam yang sangat gelap. Karena besar dan banyaknya fitnah, sehingga orang itu masuk keluar Islam itu luar biasa. Kadang apa? Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Bayangkan. Dengan enteng, dengan gampang. Kenapa? Dengan banyaknya fitnah dan macam-macamnya itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sudah fitnahnya seperti itu apa? Agama ini nggak berharga lagi pada mereka. Nah, tidak ada harganya lagi kepada mereka. Jadi murah, remeh, nggak dianggap lagi. Nah, tidak dianggap lagi. Yang dianggap adalah uang, harta, kekayaan, agama. Dan itu sudah bisa kita rasakan saat ini. Agama sudah nggak dihargai lagi. Agama nggak dihargai lagi. Yang dihargai itu bukan Islam, bukan iman, bukan ketaatan, tapi yang dihargai adalah rela meninggalkan kewajibannya kepada Allah demi duit, demi jabatan. Rela. Sholat ditinggal nggak apa. Aku kerja nang di Meneng. Sopo sing ngatenge aku? Sopo sing iso jamin aku? Padahal yang dia dapatkan hanya sedikit. Lah ini semakin hari semakin besar. Berarti apa? Tantangan untuk menjaga keimanan atau mempertahankan amal soleh itu semakin hari semakin berat. Itulah orang mukmin. Kenapa khawatir? Nah, kenapa khawatir? Karena apa? Bahaya yang mengintainya itu semakin hari semakin besar, semakin banyak, sehingga apa? Terus takut, ya, terus takut. Lah yang bisa menyelamatkan kita daripada fitnah itu tidak ada lain, cuma satu, ya. Menjadi orang yang berilmu, ya, menjadi orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah, satakunu fitnatun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahullah bil ilmi. Akan datang suatu zaman, akan datang fitnah yang besar, yang banyak, yang menyebabkan orang, ya, dengan fitnah itu pagi mukmin, sore kafir, atau sebaliknya. Yang menyelamatkan daripada fitnah-fitnah itu adalah orang yang Allah hidupkan ia dengan ilmu. Illa man ahyahullah bil ilmi, kecuali orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Nah, ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Yang semakin dia tahu, semakin dia merasa bodoh. Ya, semakin dia tahu, semakin dia merasa bodoh. Bukan semakin tahu, semakin semakin sombong, enggak. Semakin dia tahu, semakin dia merasa bodoh. Ya. Nah, karena itu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sendiri itulah khawatir pada dirinya ada sifat nifak, sehingga tanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu dikenal sahibus sirri Rasulillah, punya keahlian mengetahui, ya, bisa membedakan mana orang yang ada kemunafikan dalam dirinya, mana orang yang benar-benar beriman. Lalu Sayyidina Umar itu pernah bertanya kepada Hudzaifah, as'aluka billah hal addani laka Rasulullah minal munafiqin amla. Aku memohon kepada Allah, demi Allah. Aku memohon kepada kamu demi Allah. Katakan, apakah ada pada diriku sifat kemunafikan yang disebutkan oleh Rasulullah? Ini benar-benar minta kepada Hudzaifah untuk memberitahunya, ada enggak ciri-ciri kemunafikan yang disebutkan oleh Rasulullah padaku?
Katanya Hudzaifah, la wala uzaki ahadan ba'dak. Tidak ada. Nah, dan aku tidak akan menyatakan hal ini ya kepada seseorang pun setelahmu. Itu permintaan yang diminta oleh Sayyidina Umar. Setelah itu dia nggak mau dia ngomong ya, tentang ini ada munafik atau ada orang datang, aku ada sifat munafik tak? Kemudian ngomong nggak berani lagi sudah. Ya, terakhir Sayyidina Umar. Walhasil itulah orang mukmin. Ya. Itulah orang mukmin. Semakin besar keimanannya, semakin banyak ketaatannya, semakin takut. Ya. Dia tidak akan meninggal, rasa takut tidak akan meninggalkannya kecuali ia benar-benar sudah benar aman dan selamat. Yaitu apa? Ketika di akhirat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang benar-benar beriman. Ya, sehingga kita bisa ya, terus memiliki rasa takut, rasa khawatir akan mendapatkan segala sesuatu yang tidak kita senangi atau kehilangan segala sesuatu yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.